Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan suasana yang dingin ya, setelah beberapa hari, mungkin ada 2 mingguan kita berdoa, cuaca boleh hujan dan dijawab oleh Tuhan. Kemarin hujan ya, dan mungkin hari ini suasananya agak dingin. Semoga tidak membuat kita mengantuk untuk belajar dan dengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita akan membuka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tema kita hari ini ialah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kalau kita berbicara tentang mengandalkan ya Tuhan, ini tidak terlepas dari tantangan dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu seringkali kita kurang mengandalkan Tuhan, tetapi lebih mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita dipercaya oleh Tuhan dengan kepandaian, maka bisa jadi kita mengandalkan kepandaian kita. Ketika kita dipercaya dengan kekuatan secara fisik, mungkin kita juga mengandalkan kekuatan fisik kita. Atau ketika kita dipercaya punya relasi, punya hubungan dengan banyak orang, bahkan mungkin punya jabatan yang tinggi, terkadang kita juga mengandalkan relasi, mengandalkan hubungan dengan orang lain, atau mengandalkan posisi jabatan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini seperti itu. Maka ada istilah, yang penting ada orang dalam, maka semua bisa diatur atau dipermudah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah orang dalam kita? Karena kalau bicara orang dalam itu kayaknya kan semua masalah bisa teratasi. Yang penting ada orang dalam, ya, bisa lancar. Sebagai anak-anak Tuhan, orang dalam kita bukanlah manusia yang memberi kepada kita kekuatan yang dapat kita andalkan dalam segala keadaan dan situasi kita. Bukanlah materi, bukanlah seberapa kuat kita punya posisi atau punya relasi, tetapi seberapa dekat saudara dan saya hidup mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi, mari bersama-sama kita akan melihat di sini ya. Next. Ciri orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Apakah sudah ada pada kita? Yang pertama, mari kita baca, percaya dengan segenap hati. Yang kedua, selalu melibatkan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menjadi sombong. Baik, kita akan bahas yang pertama, saudara. Di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, next. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana kita percaya dengan segenap hati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia akan percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kemampuannya, bukan percaya kepada relasi atau hubungan dengan banyak orang, bukan mempercayakan hidupnya kepada kekuatannya, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, di ayat yang kelima, arti dari percaya kepada Tuhan yaitu bergantung penuh, menaruh harapan dan bersandar teguh. Seperti seorang yang meletakkan seluruh bebannya pada sesuatu yang sangat kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada gambaran bahwa Tuhan itu adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Kalau bicara tentang batu itu pasti benda yang sangat kuat saudara, benda yang sangat keras. Maka kalau ada orang naik ke tebing atau panjat tebing itu ya, yang hobinya manjat tebing, itu batu itu diberi kaitan saudara untuk pegangan. Padahal ya kaitannya mungkin nggak terlalu dalam masuknya, tetapi bisa menopang seluruh badan dari orang yang manjat tebing itu. Ya,
Artinya batu ini saudara kalau cuman dipukul pakai kayu, pakai palu itu ya mungkin cuman cuil sedikit ya. Harus butuh tenaga yang lebih besar, misalkan pakai bom atau granat seperti itu sehingga boleh hancur. Nah, Tuhan itu seperti tempat yang bisa membuat saudara dan saya aman gitu ya. Kita bisa bersandar, kekuatan dunia ini sekuat apapun tidak dapat menandingi kekuatan Tuhan menjadi tempat untuk kita bersandar kepadanya. Kalau kita mengandalkan manusia, manusia bisa berubah. Kita mengandalkan tadi ya relasi, ya kalau hubungan kita masih baik-baik saja. Tapi ketika hubungan sudah tidak baik, ya relasi itu pun menjadi tidak baik, saudara. Kita mengandalkan orang yang ya mungkin bisa menolong kita dalam saat kesusahan. Waktu mereka susah, mungkin hutang uang kepada kita. Kita berharapnya nanti suatu saat pas saya nggak punya uang, saya ya bisa utang ke dia ya, atau minta bantuan ke dia. Tetapi terkadang yang kita andalkan, wah ternyata melenceng saudara ya, atau meleset dari yang kita perkirakan. Maka terkadang kita juga menjadi kecewa. Maka saudara jangan mengandalkan manusia, maka andalkanlah Tuhan. Sebagai orang percaya kita tidak boleh ragu dalam melangkah. Kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati, jangan menopang diri dengan kekuatan kita. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mulai mempercayai Tuhan, belajar untuk mempercayai Tuhan? Yang pertama adalah mari selalu berdoa sebelum merencanakan sesuatu. Dalam segala hal, mau ini perkara kecil atau besar, perkara sulit atau mudah, saudara biasakanlah untuk berdoa. Ketika saudara dan saya berdoa berarti kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka saudara, kalau engkau mau mengalami keberhasilan dalam satu hari, ya keberhasilan kita dari pagi sampai sore, itu sebenarnya dimulai bagaimana saudara mengawali hari itu. Apakah engkau mengawalinya bersama dengan Tuhan atau tidak? Ketika kita mengawali bersama dengan Tuhan, dalam doa kita bangun bukan melakukan yang lain-lain. Kita bangun, duduk, tenang beberapa menit, menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan, Tuhan pimpin setiap langkahku sepanjang hari ini. Apapun yang kujalani, apapun yang akan terjadi, saya percaya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan menyertai dan Tuhan sanggup mengubahkan bahkan sesuatu yang mungkin berjalannya nggak baik, karena Tuhan ada di situ, segala sesuatu menjadi indah. Melepaskan kekhawatiran saat menghadapi masalah. Siapa sih saudara yang nggak pernah khawatir? Tentu saja kita semua pernah mengalami kekhawatiran. Tetapi bagaimana kita mulai belajar percaya kalau kekhawatiran itu masih kita gandoli dalam hidup kita? Maka lepaskan kekhawatiran saat menghadapi persoalan, saat menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, dalam Injil Matius itu ya. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, jangan khawatir tentang apa yang kamu minum, yang kamu pakai. Ya, bukankah semua orang juga mengkhawatirkan itu? Kalau mereka dipelihara, bahkan mereka yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus dipelihara, apalagi saudara dan saya. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, kita mengalami berkat, maka syukurilah setiap hari bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu kita mengkhawatirkan apa yang terjadi besok, karena Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok sudah ada bagiannya sendiri. Maka belajar untuk menikmati hari lepas hari itu dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga, menerima kegagalan sebagai bagian dari rancangan Tuhan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana, saudara selalu percaya ya di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yeremia ya dikatakan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dan Dia merencanakan rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Maka kalau sesuatu diizinkan Tuhan, kok ini kegagalan ya menurut saya, tetapi Tuhan katakan terima itu, jalani ya, karena kegagalan bisa diubahkan oleh Tuhan mendatangkan kebaikan. Yang keempat, tidak mudah mengeluh saudara. Tetap bersyukur dalam kondisi baik keuangan ataupun kesehatan kita yang sulit. Ya, zaman ini atau saat ini banyak orang yang sedang menghadapi situasi yang sama. Mungkin kecuali orang-orang yang punya duit, saudara, yang banyak duitnya. Mungkin nggak mengalami kesusahan. Mungkin kita yang menengah ke bawah ini yang benar-benar merasakan dampak dari kesusahan yang terjadi.
dari segi finansial, dari ya kesehatan kita, keadaan kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah ini, tetapi saudara, mari selalu bersyukur. Karena nggak ada artinya kalau kita mengeluh. Bahkan mengeluh itu mendatangkan hukuman daripada Tuhan. Saudara ingat bangsa Israel, karena suka mengeluh, suka bersungut-sungut, ya suka ngerundel, suka protes, akhirnya apa saudara? Dihukum oleh Tuhan. Bukan diberkati, tapi dihukum oleh Tuhan. Maka mari ubah keluhan-keluhan menjadi ucapan syukur. Yang kelima, langkah iman, ya. Berani memulai pekerjaan baru atau sebuah pelayanan ketika Tuhan mau saudara dan saya terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, mungkin kita ragu ya ketika ada sesuatu yang besar di hadapan kita, atau mungkin ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Saudara, mari melangkah dengan iman. Kita belajar percaya. Orang yang biasa melayani itu tidak tiba-tiba bisa melayani, tetapi dimulai dari melangkah. Saudara tahu pelari yang sangat cepat itu tidak serta-merta bisa lari dengan cepat, tetapi dia mulai dari 1, 2 langkah, 1, 2, 3, 4 langkah, dilatih terus, akhirnya dia bisa menjadi pelari cepat. Bapak Ibu, kita bagaimana bisa melangkah dengan iman kalau tidak pernah mau melangkah dan belajar percaya? Jadi 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah kecil. Yang susah dan berat biasanya untuk memulai melangkah, karena kita sudah mikir dulu, apa saya bisa, apa saya mampu, kan begitu saudara. Tapi Tuhan mengajar kepada kita apa? Percaya saja. Ya, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus di tengah danau, Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan Tuhan berkata, kemari, ya, tidak usah takut. Wah, mikir-mikir akhirnya melangkah, saudara ya. Melangkah dan ternyata benar bisa berjalan di atas air karena dia memandang kepada Tuhan. Tetapi ketika mulai dilihat, dirasakan, kok angin dia mulai sepoi-sepoi, dia menoleh, dia lihat ke bawah, oh di bawah ternyata air. Akhirnya mulai dia takut. Yang terjadi apa saudara? Mulai tenggelam. Ketika mulai memandang persoalan lebih besar daripada memandang kuasa Tuhan, kita akan tenggelam. Jadi Bapak Ibu, selama engkau pandang Yesus, arahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita, mengangkat kita. Baik, lanjut. Yang keenam, hindari ego, ya, tidak memaksakan kehendak saat merencanakan masa depan kita. Tentu saja saudara, ketika kita hidup, tidak mungkin orang itu hidup asal-asalan ya. Kita pasti punya rencana untuk anak nanti setelah lulus sekolah, kuliah, kerja, menikah dan sebagainya. Untuk pekerjaan kita tahun depan, 5 tahun lagi mau seperti apa. Bahkan untuk pelayanan kita juga kita punya rencana-rencana. Tetapi saudara, ketika rencana-rencana itu ya terkadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita rindukan, maka saudara dikatakan apa? Kita jangan memaksakan kehendak. Wah, anak saya harus jadi dokter, padahal dia senangnya olahraga. Harus, wah akhirnya apa? Stres, sudah dipaksa. Anak saya harus masuk PNS, bagaimanapun caranya. Anak saya harus masuk jadi angkatan ya, jadi tentara atau jadi polisi, bagaimanapun caranya. Mau nyogok, mau apa. Nah, itulah saudara, itu artinya apa? Memaksakan kehendak. Bagi kita orang yang percaya, berdoa, doakan. Ya, kita doakan, kerjakan bagian dan jalan yang benar tentunya ya. Jangan memaksakan. Ikuti prosesnya Tuhan, ikuti alurnya Tuhan. Kita mau percaya kalau Tuhan yang sudah mereka-rekakan seperti kehidupan Yusuf, maka yang direka-rekakan jahat oleh manusia bisa menjadi baik karena Tuhan menyertainya. Evaluasi motif kita, ya, menguji kembali apakah keputusan kita diambil untuk memuliakan Tuhan atau demi ego atau gengsi kita. Yang kedelapan, mari belajar dari firman, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab untuk mendapatkan pandangan yang benar. Saya percaya orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ya, dikatakan Mazmur itu ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, orang-orang yang terus mencintai firman Tuhan itu akan memiliki cara pandang yang benar.
memiliki keputusan yang benar, saudara. Memiliki tindakan yang benar. Karena apa? Karena dia mempercayakan hidup, apa yang berkenan kepada Tuhan itu yang dilakukan. Nah ini saudara langkah praktis ya, next. Untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia akan selalu melibatkan Tuhan. Dia nggak mau ambil keputusan sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6 kata akuilah dia dalam segala lakumu, itu dalam bahasa aslinya yada, itu artinya mengenal atau mengalami hubungan pribadi secara dekat dengan Tuhan. Jadi melibatkan Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan memahami, dan Tuhan peduli atas setiap langkah kehidupan kita. Nah ini saudara, mengenal. Apakah kita sudah kenal Tuhan kita? Apakah kita sudah benar-benar mengalami hubungan secara dekat, secara pribadi? Kalau kita sudah punya hubungan dekat, sangat dekat, maka kita tahu saudara, ya karakternya, kepribadiannya, kesenangannya, orang yang dekat dengan kita. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu saudara, maunya Tuhan yang harus kita lakukan itu kita tahu. Yang tidak Tuhan sukai dari hidup kita, kita pun tahu saudara. Maka penting sekali di sini ya dikatakan mengakui Tuhan, berarti kita harus mau mengenal, harus mau membangun hubungan secara pribadi hari lepas hari dengan Tuhan. Ya kalau kita mau kenal Tuhan secara lebih dekat, ya resikonya apa saudara? Saudara dan saya pasti akan selalu tadi ya disertai oleh Tuhan, dan kalau kita melenceng Tuhan pasti akan tarik, Tuhan pasti akan tegur. Kita nggak dibiarkan, karena apa? Karena kita dekat, kita kenal Tuhan secara pribadi. Lanjut. Nah, makna yang lebih mendalam dari mengakui ya, mengakui Tuhan atau akuilah dia dalam segala hidup kita, yang pertama adalah mengenal pribadinya. Kita diminta untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, layaknya mengenal teman dekat, bukan hanya sekedar tahu tentang dia. Ya, mengenal, jadi paham seluruh kehidupan dan karakternya. Yang kedua, aktif melibatkan Tuhan. Ya, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap rencana, keputusan, dan langkah kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai hari dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya melibatkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang saya jalani, biarlah Tuhan yang terlibat di dalamnya untuk menuntun, ya, supaya saya bisa mengambil keputusan dengan benar, supaya setiap rencana saya ini adalah kehendak Tuhan, dan di mana saya melangkah, di situ juga Tuhan menyertai, sehingga kita tidak salah melangkah dalam kehidupan kita. Lanjut. Yang ketiga adalah mengakui otoritas Tuhan, ya. Kita menundukkan diri di bawah kendali Tuhan dan membiarkan Dia yang memimpin kehidupan kita. Ini penting sekali saudara ya. Yang keempat, penyerahan total, tidak lagi bergantung pada hikmat atau kepintaran diri kita. Ya, dari Amsal 3 ayat 5. Kemudian kita diminta oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan itu ya, Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Penyerahan total, jangan setengah-setengah. Jadi kalau ikut Tuhan, ya ikutlah, setialah, berkomitmenlah di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Saya percaya ya kalau kita terus tadi hidup bersama dengan Tuhan, melakukan kesukaannya Tuhan, maka apapun yang kita rindukan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Baik, seterusnya. Nah yang terakhir saudara, yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan, ciri hidupnya adalah tidak menjadi sombong atau menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan menganggap diri bijak ya di ayat yang ke-7. Artinya adalah jangan menjadi orang yang bijak di matamu sendiri, saudara. Ini arti firman Tuhan. Artinya memperingatkan kita agar tidak merasa paling tahu, mengandalkan akal sendiri, atau menjadi sombong. Tuhan mengingatkan kita untuk rendah hati, percaya kepadanya, dan tidak menyombongkan diri. Jadi jangan menganggap diri bijak, jangan menjadi orang bijak di matamu sendiri. Bapak Ibu yang bisa menilai saudara dan saya, itu adalah yang pertama pasti Tuhan ya, sangat mengerti. Dan yang kedua, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita.
Banyak orang merasa dirinya bijak. Saya bisa merasa diri saya bijak, saya benar, saya rendah hati, saya lemah lembut. Tapi kalau orang lain, bahkan semua orang nggak menganggap seperti itu, berarti saya yang bijak menurut saya sendiri. Bijak menurut saya sendiri itu berarti saya menyombongkan diri, saudara. Jadi kalau bijak menurut diri kita itu ya kita sedang sombong. Wah, saya baik kok, terserah orang anggap saya nggak baik. Nah, itu sombong berarti, saudara. Jangan menjadi bijak menurut pandangan kita sendiri. Jangan kita merasa, ya tadi ya, kita merasa paling tahu, mengandalkan akal manusia dan pada akhirnya menjadi sombong. Terus, lanjut. Ya, yang pertama saudara, kita diajar ya, jangan bersandar pada diri kita. Akal manusia itu terbatas, sehingga menempatkan kebijaksanaan Tuhan di atas segalanya adalah hal yang sangat mutlak. Jadi penting bagi kita. Pemahaman kita itu sangat terbatas sekali. Jadi kita nggak boleh menggunakan hikmat manusia, tetapi terus pandanglah kepada Tuhan sebagai sumber hikmat yang pasti akan menolong diri kita mengambil keputusan yang benar dan melakukan yang baik. Larangan mutlak dalam naskah aslinya, bentuk kalimat ini adalah larangan tegas agar seseorang tidak mulai merasa dirinya lebih pandai dari orang lain dan juga Sang Pencipta. Nah, ini penting bagi kita saudara. Ya, kalau sudah ada ya pikiran merendahkan orang, maka disitulah sebenarnya sudah mulai muncul kesombongan dalam hidup kita. Bagaimanapun keberadaan orang, bahkan serendah apapun orang lain, kita harus tetap memperlakukannya sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mungkin yang menurut kita rodok gitu ya, mosok wong ora genep dikasih Pak gitu ya, mosok wong edan kayak dikasih Pak. Loh, itu ya manusia saudara ya. Jadi semua orang mau bentuknya seperti apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jangan merasa paling pandai, jangan merasa paling hebat, harus makin merendah. Kalau kita dipercaya Tuhan makin hebat, makin luar biasa, kita harus makin merendah, Tuhan yang harus makin terlihat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bahaya kesombongan, menganggap diri kita bijak adalah musuh utama dari sikap rendah hati dan hilangnya rasa hormat kepada Tuhan. Jadi tadi ya, kita mulai enggak menghormati Tuhan, kita mulai enggak menghormati orang lain, enggak menghargai orang lain atau merendahkan orang lain. Karena perintah Tuhan jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan kasihlah sesama manusia, itu adalah perintah yang tidak bisa dipisah-pisah, semuanya menjadi satu. Orang yang menghormati Tuhan, semakin dia menghormati Tuhan, pasti akan semakin dia merendahkan diri, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu ya saudara ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Hubungan kita dengan Tuhan tercermin dari hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan baik, nggak mungkin kita akan suka bermusuhan, suka berselisih, suka iri dan sebagainya, nggak mungkin. Hubungan makin baik, kita akan terus diajar untuk makin rendah hati, makin menghargai orang, makin mengutamakan orang lain, gitu ya. Itu adalah buah. Terus, nah penting saudara untuk kita menjauhi ya kesombongan. Karena apa? Ini mencegah kebodohan. Orang yang merasa paling tahu atau sok tahu seringkali membuat kesalahan yang fatal. Kebodohan menurut Alkitab ya, minggu lalu kita belajar, itu bukan bodoh dari secara IQ atau pendidikan atau pengetahuannya, tetapi adalah orang yang bebal. Orang bebal itu orang yang nggak mau terima nasihat, orang yang mengeraskan hati, tidak mau menerima teguran firman Tuhan. Yang kedua ya, mendorong kerendahan hati. Semakin kita ya dikatakan berusaha menjadi pribadi yang rendah hati, terus belajar, terbuka terhadap nasihat dan bersedia untuk dibentuk, maka kita akan menahan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong ya. Kemudian yang ketiga, memandu kehidupan, menyerahkan hidup sepenuhnya pada hikmat Tuhan akan membawa kedamaian dan kesehatan jiwa dan raga ya. Lanjut,
Baik, saudara, mari kita serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kendali hidup kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang harus pegang kendali, Tuhan yang harus atur hidup kita, bukan kita ngatur-ngatur Tuhan. Atau kita mengatur kehidupan kita semau kita, jangan. Serahkan kendali itu kepada Tuhan dan kita tunduk kepada kendalinya Tuhan. Yang pertama, biasakanlah berhenti mengandalkan logika manusia saat membuat keputusan. Selalu mulai dengan melibatkan Tuhan dan berdoa. Ya. Pakai firman Tuhan untuk pengambilan keputusan kita. Apakah ini sesuai firman atau tidak? Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan, mau kecil mau besar, libatkan Tuhan. Jangan melibatkan Tuhan setelah ada masalah. Kadang kan begitu. Oh, ini keputusan kecil, ngapain saya berdoa? Ngapain saya melibatkan Tuhan? Setelah ada masalah baru ingat, oh iya Tuhan, ternyata saya salah ambil keputusan. Maka sebelum salah, saudara, mending dari awal kita berdoa minta hikmat Tuhan. Keputusan yang kecil, keputusan yang besar, kalau kita minta hikmat Tuhan, maka bisa kita jalani dengan penuh sukacita. Tidak sombong tetapi rendah hati, ya. Dengan membiasakan diri tadi, mengutamakan orang lain lebih daripada kita sendiri, menghargai dan menghormati orang lain sebagai pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Menjauhi kejahatan, jangan merugikan orang, jangan nipu orang, ya. Pokoknya hidup kita itu, biarlah hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jika kita melakukannya, maka saya percaya kita mendatangkan kedamaian, kesehatan, ketentraman, baik secara fisik dan juga rohani kita, mental dan juga jiwa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman mengingatkan kepada kita. Dunia mungkin mengandalkan diri sendiri, mengandalkan relasi, mengandalkan hikmat, pengetahuan secara manusia, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, libatkan Tuhan, dan jangan menjadi pribadi yang sombong tetapi rendah hati. Amin. Tuhan memberkati.